Selamat bertemu saudara-saudara. Dengan usaha yang sangat keras, saya mencoba untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara. Karena memang soal-soal yang menyangkut pergumulan pribadi di tengah-tengah suasana seperti ini, semua orang harus berusaha keras. Nah, saudara-saudara, saya akan melayankan ibadah online ini dengan bahasa Indonesia, karena harapan saya isi khotbah saya bisa dipahami oleh semua usia, dari anak-anak sampai pada orang tua. Mari kita bersama-sama teduhkan hati. Kita khususkan ibadah kita ini dengan di dalam hati mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera di atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak saudara-saudara menyanyi. Ada satu nyanyian yang terkait dengan firman yang akan saya bawakan, dengan satu topik mengenai satu kata, extraordinary. Dari nyanyian dari suplemen 129, bait pertama dan kedua akan saya nyanyikan. Ada kalimat-kalimat yang berkenaan dengan isi firman yang akan saya bawakan. Judulnya adalah Berdoa dan Bekerja, nyanyian yang sangat populer. Berdoa dan bekerja, jemaat Tuhan, bekerja dengan giat, berdoa beriman. Janganlah engkau lengah dan jangan kau lalai, kasihnya tak berubah, kekal dan abadi. Ada kata yang harus diingat, yaitu giat. Bait 2, setialah selalu mengikut Tuhanmu, pergi kian kemari, tak pernah berhenti. Injilnya menyediakan berkat dan harapan, sejahtera dan damai yang lama kau nanti. Ada kalimat yang perlu kita perhatikan. Pergi kian kemari, tak pernah berhenti. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa untuk kita bersama-sama menghayati firman Allah. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah, hanya oleh karena berkat-Mu saja kami boleh menjalani hidup sampai sekarang ini. Ya Allah, kapanpun juga kami tetap mempunyai kerinduan untuk menghayati firman-Mu, agar di dalam kami menjalani hidup ini senantiasa dibangun semangat dan kesediaan kerja keras kami dalam suasana yang seperti ini, yang memerlukan hidup yang diwarnai oleh kesediaan bekerja keras, suasana yang extraordinary menuntut juga kesediaan yang extraordinary. Berfirmanlah kepada kami, tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami Tuhan mampukan untuk meyakini firman-Mu, dan firman ini memang memberikan kepada kami kekuatan baru dan semangat baru di dalam Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca firman yang tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam satu perikop ini diberikan judul panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang untuk tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Dan jika menyangkal diri, kita pun akan menyangkal, Dia pun akan menyangkal diri. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah pembacaan firman. Yang berbahagia adalah setiap orang yang berusaha memahami, mengerti makna firman ini, dan juga meyakini serta melaksanakan di dalam hidup. Firman menjadi dasar hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para anak cucuku yang masih anak-anak, mereka yang masa sekolah, mereka yang juga sudah remaja, pemuda, mereka yang kuliah, mereka yang pasca studi, saudara-saudaraku semua yang sudah berkeluarga, berumah tangga, demikian juga para sesepuh saya, para lansia, para adiuswo, semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Barangkali tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mendengar berita-berita berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia sekarang ini. Beliau dalam rapat terbatas sama-sama dengan kabinet itu sempat mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang oleh banyak orang itu diartikan, dimaknai sedang marah. Presiden sedang marah. Dan ada kata yang sangat mengesankan pada setiap orang yang melihat, menyaksikan, mendengarkan berita itu, yaitu kata ordinary dan extraordinary, untuk menekankan bahwa
kabinet, para menteri, anggota kabinet, supaya bekerja keras dalam suasana yang extraordinary, memerlukan dan menuntut kesediaan untuk bekerja secara extraordinary. Dan ada ungkapan yang barangkali ada saudara-saudara yang sempat tersinggung juga, karena Presiden Jokowi sempat mengatakan, kok malah seperti cuti. Jadi ini kata-kata yang sungguh-sungguh barangkali sangat jarang, barangkali baru kita dengar. Baru saja itu yang keluar dari seorang presiden. Nah, mengapa demikian, saudara-saudara? Ini saya jadikan tema khotbah saya pada sekarang ini, karena sebenarnya soal ordinary, extraordinary itu perlu dihayati, dipahami oleh semua orang, seluruh usia berapa saja. Apa yang diharapkan oleh presiden kita tentang kerja keras extraordinary itu memang harus dibangun sekarang ini. Nah, oleh sebab itulah saya berusaha untuk mengkaitkan dengan firman Allah, karena bagi saya ini sebenarnya teguran untuk semua orang, bukan hanya para anggota kabinet, tetapi ini sebenarnya adalah teguran semua bagi semua orang, bagi semua usia. Diperlukannya untuk sekarang ini menyadari diri dalam suasana extraordinary yang menuntut kita untuk bersedia bekerja di bidang kita masing-masing secara extraordinary. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara saya membaca firman dari 2 Timotius pasal 2 ini. Jadi firman ini, saudara-saudara, memang terkait dengan kesediaan menderita bersama Kristus. Panggilan untuk ikut menderita. Tidak terlalu dijelaskan sebenarnya ini penderitaan apa. Tapi secara umum ada gambaran bahwa ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus, ingin disampaikan kepada Timotius, seorang kader muda yang melanjutkan tugas panggilan rasuli untuk memberitakan firman. Rasul Paulus nampaknya juga ingin membagi pengalaman bahwa dia pun yang berusaha untuk memberitakan berita Injil, berita bahagia, itu harus mengalami penderitaan-penderitaan yang sangat berat. Dan itu pula yang ingin disampaikan kepada Timotius, supaya Timotius itu juga bersedia menderita sebagaimana Paulus ikut menderita, sebagaimana juga Kristus telah menderita. Meskipun tidak seberat apa yang Kristus harus alami, harus rasakan, tapi mendapat bagian penderitaan itu bagi Paulus ingin ditularkan kepada Timotius. Tetapi berkaitan dengan tema yang saya ambil mengenai extraordinary, ini saya akan ulangi bacaan bagian ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara
apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dan yang menarik perhatian kita saudara-saudara pada bagian ini ada sebutan yang dipakai gambaran oleh Rasul Paulus supaya dilakukan dan dimiliki sifat seperti ini oleh Timotius dan oleh setiap orang yang mendapat tugas panggilan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti semua orang. Yang pertama adalah sebutan prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi satu ayat ini yang mau ditekankan adalah ketika prajurit Kristus, ketika siapapun orang itu melakukan tugas panggilan dan hidup di tengah dunia ini, supaya mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi, supaya bisa fokus melakukan tugas panggilan itu, dan itu yang disebut di dalam Alkitab kita, supaya menjadi perkenan komandan. Jadi ini ada relasi antara setiap orang percaya yang mendapat tugas panggilan ini dengan sang komandan. Saya yakin yang dimaksudkan oleh Paulus komandan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Kristen yang melakukan tugas panggilan itu dimanapun dia berada, ini supaya mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi, penyangkalan kepada kepentingan-kepentingan pribadi yang hanya untuk mencari keuntungan dan keenaknya diri sendiri. Sebaliknya, supaya orang itu berusaha supaya menjadi perkenan komandan, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua disebutnya olahragawan. Nah, saya membaca ayat ini lalu kemudian saya diingatkan, oh memang di dunia Yunani kuno olahragawan itu mendapatkan tempat yang cukup penting juga. Kita tahu ada model-model olahraga zaman kuno dulu itu yang kadang-kala memang mengerikan. Tetapi ada istilah-istilah yang dipakai sejak dulu sampai sekarang. Olahragawan yang profesional itu ada kaitannya dengan mahkota. Jadi kalau disebut di sini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi kalau yang pertama tadi, prajurit itu mengesampingkan kepentingan diri supaya bisa fokus menjadi perkenan kepada sang komandan, maka olahragawan itu perlu memberikan perhatian tentang tatanan, tentang aturan. Dan ini apa yang kira-kira diharapkan oleh Paulus. Yang saya duga yang dimaksudkan adalah firman Allah, firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sejak dulu sampai pada zaman itu supaya menjadi perhatian bagi orang percaya yang di sini digambarkan sebagai seorang olahragawan. Kita bisa membayangkan saudara-saudara, memang olahragawan itu mulai dari niat awal, kemudian kesediaan berlatih, kemudian berjuang, bagaimana itu bisa sampai berhasil,
ini ada cara tersendiri. Ada makanan-makanan yang tidak bisa begitu saja dimakan, atau ada minuman tertentu yang tidak begitu saja boleh diminum oleh olahragawan. Demikian juga mengenai istirahat. Bagaimana dia juga harus bergerak, bagaimana juga harus mengatur pikiran, dan ada macam-macam perkara yang perlu diperhatikan oleh seorang olahragawan. Dan ini pula yang diharapkan dimiliki oleh para murid Tuhan Yesus. Pada setiap orang percaya ini disebutkan dan digambarkan seperti seorang olahragawan yang oleh sebab itu jika ingin mahkota juara itu supaya memperhatikan peraturan-peraturan olahraga. Ini saya maknai, saya tangkap, ini maksudnya adalah firman Tuhan. Apa yang perlu dihindari dan apa yang perlu dilakukan, apa yang harus dijalani dan apa yang harus disingkirkan. Dan inilah harus ada di dalam setiap orang percaya yang adalah bagaikan seorang olahragawan. Yang ketiga, ini sangat jelas, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi kalau yang pertama tadi mengenai prajurit, itu relasinya dengan sang komandan, bagaimana dia juga harus mengorbankan kepentingan diri. Lalu kemudian seorang olahragawan, ini gambaran yang kedua yang dipakai, itu supaya juga mengingati, memakai peraturan-peraturan yang ada hal-hal yang harus disingkirkan, ada hal yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah agrarisi, seorang petani. Hanya petani yang bekerja keras itulah yang bisa menikmati hasil usahanya. Jadi kalau seorang petani itu kerjanya itu hanya seenaknya sendiri, tentu tidak bisa berharap hasil yang maksimal. Sekalipun tanah itu subur, sekalipun biji itu begitu bagus, sekalipun pupuknya bagus, tetapi kalau petani itu tidak bekerja sungguh-sungguh, tidak bekerja keras, maka tidak bisa berharap panen yang maksimal. Kalau ingin menikmati hasil yang maksimal, itu supaya ada kesediaan bekerja keras. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak cucuku, saudara-saudara saya yang sudah berumah tangga dan juga di bawah usia itu ada pemuda, ada remaja, kemudian juga sampai para sepupu saya, para orang tua. Sebenarnya persoalan berusaha keras itu sejak awal itu memang sudah disebutkan. Jadi saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 3, saudara-saudara, ini bagian yang juga sangat populer juga, karena Kejadian pasal 3 adalah kesaksian dan pemberitaan bagaimana ketika itu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Dan kalau saya membaca sebagian dari bagian itu, Kejadian pasal 3, saudara-saudara, mulai ayat 17 bagian belakang, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah,
karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ada bagian-bagian di ayat ini yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, disebutkan di ayat 17 bagian belakang. Lalu juga kemudian di ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, berkeringat. Jadi itu artinya Adam dan Hawa, dan tentu kemudian akan sampai pada keturunannya, orang untuk mendapatkan rezeki bagi kecukupan hidupnya itu harus sampai mengeluarkan keringat, disebutkan berkeluh, dengan susah payah untuk mendapatkan rezeki. Jadi ini sebenarnya kerja keras itu sudah sejak awal terberitakan oleh firman Allah di dalam Alkitab kita. Bahkan juga hal yang menyangkut kerja itu juga disinggung di beberapa bagian Alkitab. Jadi kalau saya membaca Amsal 12 ayat 11, saudara-saudara membawa Alkitab dipersilahkan untuk mengikuti ini. Jadi ada bagian Perjanjian Lama juga, Amsal 12 ayat 11 itu difirmankan di dalam ayat ini, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Jadi pada bagian depan ayat ini, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Kita tentu tahu bahwa Alkitab ini juga ketika itu lebih dikuasai oleh budaya agraris, ya. Jadi soal-soal yang menyangkut pertanian itu disebutkan, dan disebutkan di sini kalau ingin kenyang itu adalah harus ada kesediaan untuk bekerja keras. Itu kitab Amsal 12 ayat 11. Ada juga ayat lain yang saya kutip. Jadi terus saja, buka saja dari kitab Pengkhotbah pasal 5. Saudara-saudara bisa membaca kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 11 juga. Jadi ayat-ayat yang mudah diingat. Dikatakan di sini ayat 11, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Enak tidurnya orang yang bekerja. Jadi ini realistik, ya. Ini juga yang saya alami juga sebagai kesaksian. Jadi kalau ada tugas yang saya lengah atau saya juga tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, maka tidur itu tidak nyenyak. Tetapi kalau tugas itu dilakukan dengan setia, dilakukan dengan beres, bahwa buahnya itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh kita, hasilnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh kita. Tapi kalau kita itu bekerja keras, maka tidur kita itu nyenyak. Banyak orang menjelang tidur itu gelisah, tidak bisa tidur dengan nyenyak karena ada sisa tugas yang belum beres, dan itu dievaluasi, nampaknya itu kesalahan saya, bukan kesalahan siapa-siapa, dan merasa bersalah, merasa berdosa, itu juga menjadikan orang tidurnya tidak nyenyak. Nah, itu hanya beberapa bagian dalam kitab Perjanjian Lama, saudara-saudara, untuk memberikan tekanan, dan sentral pemberitaan kita adalah mengenai kerja keras dalam suasana yang extraordinary. Nah, bagaimana Perjanjian Baru, saudara-saudara? Kalau kita membaca Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25 dan ayat-ayat yang sejajar bisa dibaca di bagian Alkitab kita, ada cerita mengenai angin ribut. Jadi para murid itu di tengah laut, itu ada peristiwa yang mengerikan. Ada angin ribut. Dan kemudian juga mereka itu menyaksikan, Alkitab memberitakan begitu, Yesus tertidur.
Jadi ini tinggal bagaimana kita menafsirkan. Bagaimana? Yesus santai-santai atau sebenarnya apa? Nah, hal yang bisa saya tafsirkan adalah ini kecapean. Karena apa? Karena siang dan malam Yesus itu bekerja supaya dalam melakukan tugas Bapa itu tidak lalai atau tidak serius. Yesus itu bekerja siang malam dalam suasana apapun, dan oleh sebab itu capek sehingga tertidur di buritan. Itu Lukas pasal 8. Jadi saudara-saudara, kalau kita juga membaca kesaksian dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus Kristus itu dalam suasana apapun itu melakukan tugas, melakukan karya penyelamatan bagi dunia ini. Ini dengan kerja keras, bahkan harus menghadapi resiko yang sangat besar bagi dirinya. Itu dia bekerja keras. Ketika dia akan menuju ke Yerusalem, itu diingatkan oleh para murid, jangan, di sana itu ada Raja Herodes, yang mana itu tentu harus kita cari di situ, karena Herodes itu sebutan penguasa raja ketika itu. Jadi ini jangan ke sana, nanti malah ditangkap. Tetapi Yesus itu karena tugas panggilannya harus menderita dan ditangkap di Yerusalem, tetap berangkat. Jadi kerja kerasnya juga bisa kita lihat dari segi itu. Tuhan Yesus Kristus bekerja keras. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita paham bahwa ketika dan selama kita itu hidup, siapapun juga itu pasti itu harus bekerja, bahkan kadangkala harus bekerja keras. Dan ketika orang itu meninggal dunia, kitab Wahyu 14 ayat 13, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Di konteks Wahyu pasal 14 adalah ketika orang itu meninggal dunia, disebutkan di situ supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Suasana surgawi ketika orang sudah tidak bekerja keras sebagaimana ketika ada di dunia. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, para anak cucu saya dimanapun berada, mereka yang dalam usia sekolah, mereka para remaja, mereka para mahasiswa, mereka para saudara-saudara saya yang berumah tangga, sebagai suami istri, saudara-saudara saya, sesepuh saya, para adiuswo, makna firman ini apa bagi kita sekarang, saudara-saudara? Di saya menghayatinya seperti tadi saya katakan, extraordinary itu sebenarnya tuntutan bagi semua orang, bukan hanya para anggota kabinet, bukan hanya para menteri. Jadi kalau ini urusan politik lah, ini bukan bidang saya, nanti bisa keliru. Tetapi extraordinary ini saya hayati sebenarnya untuk sekarang ini. Ini memang semua harus mempunyai kesediaan untuk melakukan apa yang menjadi tugas kewajibannya secara extraordinary. Jadi jangan biasa-biasa saja. Jangan menganggap ini tidak ada masalah dan tidak ada tuntutan. Tapi ini adalah suatu era yang menuntut kita bekerja extraordinary. Dikatakanlah misalnya anak cucu yang masa sekolah ini ya. Saya kapan hari itu? Hari Senin itu ya. Saya ternyuh ya. Sebagai mbah itu saya berbesmili gitu.
Karena apa? Karena menyaksikan cucu saya itu mengambil ruang di ruang tamu. Lalu kemudian dia buka HP, mulailah dia sekolah dengan Zoom, ya. Dan itu extraordinary. Dari situ juga saya itu berpikir menjadi berkepanjangan. Jadi ini ada persoalan teknik yang dihadapi juga oleh anak. Jadi saya bayangkan, ini kalau anak ini tidak menguasai bagaimana dia harus memanfaatkan media sosial melalui HP itu. Ini persoalan. Dan bagaimana juga kaitannya dengan bagaimana memiliki HP, itu juga persoalan. Bagaimana ini juga harus memberi kuota supaya cukup, sehingga masa sekolah itu bisa dilakukan. Saya sempat berpikir, aduh, cucu-cucuku harus mengalami seperti ini. Nah, bagi yang lebih besar, tentu juga tuntutannya sama. Katanya yang SMTA sampai lebih-lebih pada perguruan tinggi, mereka menghadapi persoalan yang sama. Hanya persoalannya, perbedaannya dengan yang masih kecil-kecil itu, bagi yang sudah menjelang dewasa dan dewasa sebagai pemuda, maka nilai perjuangan dirinya itu sudah sangat kuat. Berjuang keras. Sekalipun juga tetap saja ada satu dua yang santai-santai, yang menganggap tidak ada masalah dan tidak mengingat bagaimana orang tua itu berjuang. Nah, berikutnya juga di atasnya para mahasiswa, mereka para pemuda yang pasca studi. Jadi saya sempat juga diminta mendoakan karena pasca studi lalu ingin mencari kerja. Aduh, saya juga kemudian diingatkan, sekarang banyak perusahaan yang harus merumahkan tenaganya, banyak kantor-kantor yang harus merumahkan pegawainya. Sementara ini mau mencari kerja. Jadi bagaimana ini? Dia harus bersaing dengan banyak orang, harus bekerja keras bagaimana dia mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Para orang tua mereka, bapak ibu mereka, bukan tanpa masalah. Mereka sangat menghadapi masalah-masalah yang tidak ringan. Ada juga suasana yang betul-betul extraordinary. Orang tua sudah kehilangan pekerjaan karena di PHK atau dirumahkan. Masih juga orang tuanya sakit, atau anaknya yang sakit, atau pasangan hidupnya yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Ini bukan persoalan ringan. Ini persoalan berat. Ini memerlukan kekuatan yang ekstra untuk melakukan tugas yang extraordinary. Luar biasa. Kalau saya menghayati para bapak ibu jemaat yang sempat saya saksikan, mereka berjuang luar biasa. Masih ada orang-orang anggota jemaat yang sungguh-sungguh harus secara extraordinary mempunyai iman yang kuat, karena harus menyaksikan pasangan hidup atau orang tua atau anaknya yang sakit, bahkan diberitahu sakit penyakit itu tidak bisa disembuhkan secara medik. Coba bayangkan itu. Bayangkan itu. Sangat berat. Sangat berat. Bukan hanya persoalan-persoalan ekonomi saja, tetapi persoalan jiwani, persoalan-persoalan lain harus dihadapi para saudara-saudara sebagai bapak dan sebagai ibu. Yang lebih tua lagi, mereka para lansia, mereka para adiuswo yang setiap kali disebut itu sebagai yang rentan
kena tertular penyakit. Bahkan ibadah pun itu sampai juga disebutkan di protokol kesehatan itu sebaiknya para lansia itu tidak beribadah dulu untuk menghindari kerumunan karena usia rentan tertular. Itu juga pukulan berat. Orang tua yang seharusnya itu menjalani hidup dengan sukacita, tetapi harus mengalami pukulan berat. Mau beribadah saja bersama-sama di dalam suatu ibadah, itu saja tidak bisa, tidak boleh, atau diseyogiakan tidak. Jadi memang kalau saya menyaksikan anggota jemaat dan juga sebagian masyarakat yang sempat saya saksikan, itu menjalani hidupnya itu memang tidak sama. Maka di dalam kalangan Jawa itu ada sebutan-sebutan. Ada orang tua mati ngantuk, ada orang tua mati umuk, ada orang tua mati gapuk. Sebutan-sebutan yang agak puitis ini mempunyai makna yang dalam. Jadi kalau orang itu mati ngantuk, itu artinya ya memang sudah tidak mau bekerja apa-apa, ya cuma menunggu waktu saja kapan Tuhan mau panggil. Ya memang betul-betul ngantuk itu, tidak berbuat apa-apa. Tetapi memang ada lansia yang memang seharusnya memang sudah istirahat. Biarlah ngantuk tidak apa-apa. Itu tugas kewajiban para anak cucu yang harus mendampingi. Tapi ada sebutan itu, mati ngantuk. Tapi juga ada mati umum. Maksudnya, itu orang tua masih lancar berbicara. Itu cuma ngomong aja. Dari pagi sampai malam, itu ngomong saja. Apalagi ketemu dengan orang-orang yang sebaya atau juga bertemu dengan orang-orang yang dianggapnya pengalamannya kurang. Itu lalu kemudian ngomong saja. Orang bisa mati umuk. Umuk itu negatif. Jadi kalau berbicara hal-hal yang bermakna itu positif. Tetapi kalau umuk itu omong kosong. Cuma ngomong atau sambil juga membanggakan diri, bahkan bernilai kesombongan, itu umuk, itu orang mati umuk. Ada juga mati gapuk. Nah ini kaitannya dengan kerja keras. Memang dari fisik masih kuat, lalu orang tua itu masih melakukan pekerjaan apa yang bisa ia lakukan. Ada di lembaga-lembaga komunitasnya, dia masih menjadi pengurus, dia menjadi apa, lalu kemudian juga dalam tugas sehari-hari masih bisa mendampingi anak cucu, bisa ambil bagian dalam pekerjaan keluarga, dan ini adalah mati kapok. Orang yang rajin, orang yang bersedia bekerja keras di usia-usia yang sebenarnya itu sudah semakin renta. Nah, saudara-saudara, bekerja keras memang panggilan. Supaya dalam suasana yang extraordinary itu kita bisa melakukan juga kerja yang extraordinary. Dan ini bukan hanya dalam rumah tangga, di lembaga juga begitu. Jadi kalau Jokowi itu mengatakan ini suasana extraordinary, kok malah seolah-olah cuti selama 3 atau 4 bulan gitu. Dan ini juga satu teguran dan panggilan bagi siapapun yang mempunyai tugas untuk menggembalakan jemaat. Jadi ini harus secara kreatif mencari cara bagaimana anggota jemaat itu kopeng, bagaimana anggota jemaat itu terpelihara, terdampingi, harus secara kreatif. Kalau ibadah bersama tidak bisa, maka bagaimana itu supaya ada keluarga-keluarga bahkan yang sedang mengalami suasana yang extraordinary double-double itu tetap bisa terdampingi. Demikian juga saya kira di jajaran pemerintahan ini sama saja.
apa yang dikatakan. Saya terlepas dari soal saya dukung-mendukung, tidak ada. Tetapi extraordinary diperlukan bagi siapapun, termasuk juga para orang yang dipanggil oleh Allah memang ambil bagian dalam pekerjaan pemerintahan. Kiranya kita semua itu boleh melakukan tugas panggilan. Dan saya mengakhiri khotbah saya dengan ayat yang sangat indah, saudara-saudara, yang mengungkapkan bahwa segala pekerjaan kita itu tidak sia-sia ketika kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Siapapun juga yang mau berjerih payah, para ibu rumah tangga, para kepala rumah tangga, para bapak, semua, para anak, para cucu, para orang tua, siapa yang melakukan tugas dengan baik, ini disebutkan di sini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami hayati. Kami menyadari, ya Allah, barangkali terlalu dangkal di dalam kami memahami firman-Mu ini. Tetapi kami berharap bahwa sejauh kami memahami, boleh menjadi pemacu di dalam kami melakukan tugas, baik kami para anak cucu, maupun juga kami para remaja pemuda. Demikian juga para bapak dan ibu, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, bahkan kepada para lansia. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pemacu. Inilah panggilan. Dalam suasana yang seperti ini, kami memang terpanggil untuk melakukan tugas pelayanan secara extraordinary. Demikian ya Tuhan, kami juga mohon kepadamu agar kami, para hamba Tuhan yang dipanggil dalam pelayanan gereja Tuhan, berikanlah kemampuan ya Allah untuk melakukan tugas panggilan ini dengan sungguh-sungguh, dengan secara kreatif, supaya jemaat Tuhan itu tetap terpelihara dalam peri kehidupannya. Kami mohonkan berkat juga untuk setiap orang yang Tuhan libatkan di dalam tugas pemerintahan ya Allah, dari atas bawah sampai pusat. Kami mohonkan berkat dari Tuhan. Jangan ada orang yang santai-santai di dalam melakukan tugas pekerjaannya. Biarlah dengan serius dan sungguh-sungguh, extraordinary, bisa melakukan tugas ya Allah. Tentu kami menyerahkan di dalam kuasa kasih-Mu, karena Allah yang memberikan kekuatan. Biarlah juga kami boleh menjalani apa yang perlu kami lakukan secara istimewa, dengan keyakinan kami bahwa segala jerih payah kami tidak akan sia-sia ketika kami lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyanyi lagi ya. Jadi tadi yang nyanyian yang bait pertama dan kedua saya nyanyikan, ini ada bait 3 yang memang lebih baik saya nyanyikan. Ya, suplemen Requiem pujian 129, teguhkanlah hatimu, janganlah kau takut, kemanapun jalanmu Tuhanmu mengikut, dan seterusnya. Teguhkanlah hatimu, janganlah kau takut, kemanapun jalanmu Tuhanmu mengikut. Bertekun dan berjaga
Tuhanmu beserta. Akhirnya engkau tiba di negeri baka. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan, dan biar berkat ini juga yang menyertai kita melakukan tugas secara extraordinary ini. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan sepanjang masa. Amin. Demikianlah saudara-saudara firman yang kami layangkan. Tuhan memberkati kita semua dan kita punya semangat agar kita bisa melakukan tugas kewajiban secara ekstra